Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, channel Ridotech, channel tempat berbagi pengalaman dan teknik. Sekarang saya mau ngebagi-bagiin lagi nih satu tutorial atau teknik ya. Ini teknik pengisian atau recharging freon untuk mobil ya. Khususnya sekarang saya menangani mobil Toyota Yaris Bakpao ya, yang 2010 ke atas. Dan sekarang saya mau kasih lihat nih sebelum pengisian. Di sini ada sebuah mesin vakum. Jadi kalau habis pengosongan refrigeran atau ada kebocoran, jadi wajib kita vakum. Jadi sekarang saya akan colok dulu. Terus posisikan katup ini tertutup semua ya, dan nozzle bagian high pressure dan low pressure terpasang, dan kita nyalakan. Oke, saya akan buka kedua sisinya yang high dan low. Jadi untuk waktu pemvakuman ini tergantung besarnya evaporator dan besarnya kondensor ya, tergantung mobil masing-masing. Oke, sekarang kita akan nunggu untuk proses vakumnya. Teman-teman jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe, dan jika video ini berguna bagi kalian, silakan share ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa dapat info. Oke. Oke, di sini kalian lihat jarumnya sudah menunjukkan minus 30 psi ya. Dan jarum yang high pressure juga. Oke, sekarang saya akan tutup dulu. Dan sekarang teman-teman yang perlu kalian ketahui, jadi setelah proses pemvakuman, teman-teman biarkan sejenak dulu. Jadi fungsinya supaya kita bisa mengetahui ada kebocoran atau tidak ya. Oke, kita langsung proses ke charging ya. Ini saya pelepasan di aliran selang ya, yang dari refrigeran supaya nggak ikut terbawa ke dalam. Jadi sebelum saya nyalakan, saya akan isi perlahan dulu. Oke, saya akan coba ngetes untuk menyalakan mesin mobilnya, dan kita akan mulai proses charging. Jadi kalau untuk posisi awal memang bisa masuk ya, tapi setelah tekanan mungkin mencapai 10 dia nggak bakal bisa masuk. Jadi kita harus nyalakan mesin dulu. Oke, saya kasih di fan yang ketiga ya, dan sekarang kita akan mulai proses untuk pengisian freon. Jadi untuk mobil dan kulkas itu mirip ya, bukan mirip maksudnya, untuk pemakaian refrigerannya sama, dia menggunakan freon R134. Jadi perlu teman-teman sekalian ketahui untuk yang bagi yang awam ya, atau yang mau ngetes pengisian sendiri. Jadi kalau untuk basic step by stepnya seperti yang tadi, terus untuk sistem pengisian saya biasanya menggunakan teknik yang biar stasioner ya. Jadi mesinnya itu saya biarkan di stasioner, jadi mungkin di 1000 psi seperti normal pada umumnya. Terus biarkan refrigeran masuk secara perlahan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu misalnya kenapa lama ya saya harus gas, nggak perlu. Jadi di situ kita bisa tahu apakah kompresor kita dalam keadaan sehat atau ada masalah.
atau kadang juga ada kebuntuan di bagian receiver dryer ya. Jadi untuk pengisiannya kita perlahan aja ya. Di sini perlahan aja di low pressure dan high pressure. Kalau untuk di bagian high pressure sebenarnya kalau untuk standarnya saya biasa memakai di 165 ya jika mobil di stasioner, dan untuk di low pressure itu biasanya 30 sampai 35 ya. Itu untuk keadaan mesin stasioner ya. Oke, kita sambil menunggu ya, perlahan. Oke, kita akan ngecek sebentar dulu ke dalam. Baru buka pintu aja sudah dingin ya. Ini masih sementara setengah ya pengisiannya. Jadi kalau teman-teman mau ngerasa dengan tangan, teman-teman arahkan tangan ke bagian kisi-kisi. Kalau merasa dingin di bagian sela-sela jari itu menandakan AC itu dingin. Jadi kalau ditahan di depan gini pasti dia akan dingin sekali di bagian sela-sela jari ya. Oke, kita akan lanjut lagi proses pengisian. Jadi kita harus sabar aja menunggu ya. Jadi teman-teman ingat mesin dalam keadaan stasioner ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan kan? Walaupun perlahan tapi pasti dia berjalan. Di high pressure-nya sudah mau mendekati 100. Sudah 130-an ya sekarang ya. Jadi targetnya ini yang ada garis 165 biasanya ya. Saya taruh 165-an di high pressure. Oke, kenapa saya mengarahkan ke sini? Ini namanya side glass. Jadi di sini kita bisa ambil patokan ya. Jadi kalau misalnya sirkulasi itu baik, dia seperti air yang mengalir ya. Seperti air yang mengalir di sini. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana proses pengisiannya. Oke, kita perhatikan lagi. Kita lanjut ya untuk bagian ini tadi. Jadi kalau seperti air mengalir berarti dia oke ya. Tapi kalau teman-teman melihat di side glass atau di gelas kaca itu ada buih-buih, itu menandakan biasanya ada kurang freon, atau ada campuran oli yang terbawa ya. Jadi itu. Jadi kalau teman-teman mau pastikan dari bagian kaca itu biasanya ada desiran air tanpa buih ya. Ini sudah mendekati, sudah 150 malahan ya.
Oke, sekarang kalian bisa lihat sudah hampir sampai ke 165 ya. Jadi tinggal nunggu sedikit lagi sampai proses recharging selesai. Oke, sekarang teman-teman sudah bisa lihat, sudah pasti nih di high pressure. High pressure sudah 165 ya. Dan di bagian low pressure sudah menunjukkan angka 35. Dan AC juga sudah super dingin. Kacanya juga udah mulai berembun. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video dari Ridotech. Jika bermanfaat, silakan like, share, and subscribe ya. Jangan lupa. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Om? Mantap? Mantap.